Nah, berikutnya saya akan mengajak teman-teman, saudara-saudara semua untuk memahami kerangka teori. Nah, saya mengajaknya memang di belakang untuk memahami kerangka teori. Atas apa? Atas aktivitas utang luar negeri, baik yang pro ataupun yang kontra, atau yang mendukung ataupun yang istilahnya itu ya tidak setuju. Kerangka teori yang mendukung biasanya dia menggunakan teori-teori pertumbuhan klasik, terutama artinya ini mendukung aktivitas utang luar negeri. Terutama misalnya tokoh Harold Domar. Ini teorinya sangat terkenal yang sering dibicarakan oleh ekonom-ekonom terkait dengan incremental capital output ratio atau ICOR. Di dalam pemikiran Harold Domar ini memberikan rumusan mengenai kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Artinya aktivitas pembangunan itu kan memberikan target atas pertumbuhan ekonomi. Dari mana dia bisa melakukan laju pertumbuhan ekonomi dengan baik? Tentu meningkatkan ICOR dari aktivitas ekonomi itu. Sehingga nanti dengan pinjaman luar negeri ada dana, sehingga kalau ada dana ada modal, maka aktivitas ekonomi itu berjalan. Artinya kapital atau modal itu penting, sehingga perlu pinjaman begitu. Yang kedua adalah teori dual analysis gap atau saving gap. Nah, teori saving gap ini mencerminkan jumlah dana yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan tabungan dalam negeri, atau dalam hal ini adalah exchange gap, yang mencerminkan besarnya tambahan modal devisa yang diperlukan di luar kemampuan negara yang diperoleh dari hasil ekspornya. Nah, kalau ini lebih lebih moderat teori dual analysis gap ini. Antara savings gap dengan exchange gap itu diperbandingkan. Saving gap itu mencerminkan jumlah dana yang diperlukan, kurang berapa begitu. Ketika kurang, maka juga dia harus melihat exchange gap-nya dari mana? Dari aktivitas ekspor. Teori yang ketiga, teori yang mendukung atas aktivitas utang luar negeri adalah teori tarikan atau pull teori. Dalam hal ini adalah bisa dikatakan desakan atau push loan. Teori tarikan ini didasarkan atas keterkaitan dengan proses peningkatan kapasitas produksi. Sementara desakan disebabkan oleh dorongan lembaga keuangan internasional. Ya, Anda bisa cari tahu sendiri lembaga keuangan internasional itu jenisnya ada berapa dan apa saja. Lembaga yang mengelola bantuan akibat adanya surplus dana. Jadi lembaga-lembaga keuangan internasional itu tadi ada surplus dana, sehingga dia melakukan semacam push loan atau desakan itu tadi. Terjadinya surplus ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan peminjaman. Ya, samalah dengan sistem perbankan atau sistem keuangan di misalnya di nasional begitu. Ketika ada dana mengendap terlalu banyak, maka harus berputar. Di sinilah teori push loan itu harus berlaku untuk mendukung aktivitas utang luar negeri. Yang keempat, utang luar negeri ini juga dapat diterangkan melalui teori permintaan dan penawaran. Nah, teori permintaan dan penawaran ini artinya kita bicara soal demand dan supply. Ya, di mana kurva permintaan dalam hal ini adalah kebutuhan negara berkembang untuk membiayai pembangunan ekonominya, sedangkan kurva penawaran dalam ini adalah pasokan dana oleh negara-negara maju untuk disalurkan ke negara-negara tersebut. Ya, tentu dalam teori demand and supply ini tentu pasti ada sejumlah persyaratan-persyaratan tertentu yang berlaku. Kemudian kerangka teori yang lebih kontra atau penentang lah atas aktivitas hutang luar negeri, itu teori yang menjelaskan tentang bahwa akumulasi hutang luar negeri yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini dibuktikan oleh beberapa teori, terutama teori debt overhang theories dan lever curve. Dua teori itu mengatakan semakin banyak hutang tentu akan semakin menghambat
negara yang sedang berkembang itu sendiri untuk maju. Artinya ketika hutangnya itu terlalu besar, maka beban yang ditanggung oleh negara tersebut itu relatif terlalu tinggi. Maka teori debt overhang theories dan lever curve itu tidak sepakat dengan, lebih tepatnya tidak sepakat dengan tingkat akumulasi hutang luar negeri yang tinggi begitu. Kemudian yang kedua, debt overhang theories ini menggambarkan bahwa semakin besar akumulasi hutang suatu negara, maka akan semakin menurun kemampuan membayarnya. Itu tadi. Sementara yang lever curve itu menggambarkan efek akumulasi hutang terhadap pertumbuhan PDB-nya. Artinya lever curve ini ketika akumulasi hutang itu terjadi dan terlalu tinggi terhadap produk domestik bruto, menurut teori ini hutang masih diperlukan pada tingkat yang wajar, dan penambahan hutang ini bisa memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, tentu pada suatu titik atau limit tertentu. Nah, beberapa teori bisa Anda cari, misalnya teorinya De Santos tentang bagaimana liberalnya sistem keuangan internasional, bisa Anda baca. Kemudian terutama di madhab madhab yang pernah kita pelajari dulu di materi yang kita pelajari dulu ketika berbicara tentang pertentangan madhab yang ada di teori-teori di ekonomi pembangunan. Ya, terutama teori-teori penentang teori-teori yang bicara soal dependensia itu biasanya termasuk yang menentang hutang luar negeri. Baik, teman-teman semuanya, pertemuan hari ini kita berbicara tentang krisis dan hutang. Secara teoritis sudah saya jelaskan. Teman-teman nanti bisa berdiskusi terutama terkait dengan kasus-kasus hutang luar negeri, ya, kasus-kasus hutang luar negeri yang itu nanti bisa menjadi pengkayaan atas kajian materi hari ini. Wajib saudara-saudara harus membaca kasus-kasus atau aktivitas hutang luar negeri. Pertemuan kemarin saya awali dengan kasus, kemudian saudara-saudara nanti memulai memahami teorinya. Nah, hari ini saya sampaikan teorinya dulu secara garis besar, baru nanti saudara-saudara mencari studi case-nya. Banyak referensi yang bisa saudara-saudara gali. Misalnya kalau kita bicara terkait posisi hutang luar negeri yang ada di Indonesia, Anda bisa buka webnya Kementerian Keuangan, kemudian nanti cari di sana posisi hutang luar negerinya atau defisit anggarannya itu berapa, kemudian hutangnya berapa, akumulasi hutang berapa, Anda bisa cari. Nah, kemudian kalau mau melihat secara internasional, saudara-saudara bisa membuka di imf.org. Nanti saudara-saudara bisa cari misalnya di kawasan Asia, di kawasan misalnya Arab Spring, atau di Amerika Latin, di Afrika, di Eropa, itu seperti apa posisi hutangnya bisa Anda lihat di IMF. Juga misalnya di Islamic Development Bank atau di ASEAN Development Bank, itu juga bisa Anda mencari informasi-informasi kasus-kasus terkait dengan posisi hutang luar negeri dari satu negara. Saudara harus membiasakan untuk membuka website-website tersebut. Mungkin itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi bekal saudara-saudara untuk berkehidupan kelak, sehingga semakin terbuka cakrawala pengetahuan kita untuk bisa menghadapi tentu masa depan dari diri kita sendiri, sehingga lebih paham berbicara terkait ekonomi pembangunan dengan aktivitas hutang luar negeri. Demikian dari saya tutup.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.